Lantas apa saja agenda penting para kepala negara dalam rangkaian KTT G20 yang telah dibuka pagi tadi? Kita akan tanyakan langsung kepada rekan Agita Malika dari Nusa Dua Bali. Agita, kita beberapa hari terakhir ini disibukkan dengan istilah komunike atau joint komunike yang harusnya bisa tercapai nih di G20 ini. Apakah memang komunike ini akan tercapai atau akan ditentukan pada hari ini atau besok sebenarnya? Ya betul sekali Alfat dan juga pemirsa, memang istilah komunike ini adalah terminologi yang memang cukup familiar untuk digunakan dalam perhelatan G20. Komunike ini berarti adalah suatu kesepakatan ataupun pernyataan dari para anggota negara G20 apabila sudah mencapai konsensus dalam suatu isu prioritas yang sudah ditetapkan di tahun-tahun pada saat perhelatan G20. Seperti tahun ini, Alfat dan juga pemirsa, untuk isu prioritas ada 3. Yang pertama adalah arsitektur kesehatan global yang kuat. Kemudian isu kedua adalah terkait dengan transisi energi, dan yang ketiga adalah isu transformasi digital. Ketika ke-17 atau maksud kami ke-20 negara ini sudah mencapai konsensus dan sudah sepakat, maka itu akan dituangkan dalam suatu terminologi yang disebut dengan komunike. Tapi apabila tidak sepakat ke-20 negara tersebut, maka itu akan disebut dengan Leaders Declaration. Jadi memang banyak yang kemudian bertanya-tanya apabila komunike ini akan tercapai atau tidak. Jikapun tidak terpenuhi ke-20 negara tersebut, maka ini akan disebut dengan Leaders Declaration. Nah, berbicara mengenai KTT yang berlangsung pada hari ini, memang masih ada 2 isu yang baru dibahas, yaitu terkait dengan ketahanan energi dan juga pangan. Kemudian isu yang kedua dibahas adalah kesehatan. Jika kita tarik sedikit ke belakang, Alfat dan juga pemirsa, KTT ini diawali dengan pertemuan antara para pemimpin negara, di mana yang hadir untuk delegasi ada sebanyak 28 delegasi, terdiri dari 17 kepala negara atau pemimpin negara, kemudian 9 diantaranya adalah perwakilan dari organisasi internasional. Inilah kemudian yang kemudian mereka membahas untuk isu pertama, pembahasan terkait dengan ketahanan energi dan juga pangan, sebagaimana yang sudah dirumuskan di dalam pertemuan sebelumnya, dalam pertemuan setingkat menteri atau disebut dengan Sherpa Track ataupun Sherpa Meeting. Ini mempertemukan menteri-menteri dari para anggota negara G20, dan kesepakatan yang telah dibahas dalam isu kesehatan, yakni terkait adanya pandemic fund atau pengumpulan dana pandemi. Karena kita tahu, Alfat dan juga pemirsa, bahwa pandemi ini tentunya sangat memukul seluruh sektor ekonomi di berbagai negara di belahan dunia, sehingga ini kemudian menjadi isu yang sangat dibahas dan juga menjadi salah satu isu prioritas. Kemudian juga terkait dengan ketahanan energi ataupun transisi energi. Kita tahu dalam pertemuan yang sudah digelar sebelumnya pada pertemuan B20 atau Business 20 ini sudah disepakati ada berbagai kerjasama yang terjalin terkait dengan transisi energi yang melibatkan ada sebanyak 11 negara, bahkan nilai investasi ini mencapai 75 triliun rupiah. Inilah kemudian yang menjadi langkah yang dilakukan para negara anggota G20 untuk terus mendukung transisi energi ataupun energi hijau atau juga keberlanjutan atau sustainability. Kemudian juga kedua pembahasan utama tersebut masih dibahas hari ini, dan untuk satu pembahasan terakhir yakni terkait dengan transformasi digital, ini masih akan dibahas esok hari, yaitu pada hari terakhir dari KTT G20. Namun memang berdasarkan hasil pertemuan sebelumnya seperti Sherpa Track dan juga Sherpa Meeting telah disepakati dan juga diberikan rekomendasi bahwa akselerasi digital ini memang sangat penting untuk terus didukung. Kita tentunya akan sangat menantikan bagaimana keputusan-keputusan selanjutnya. Jika nanti keputusan ataupun rekomendasi yang telah diberikan ini disepakati oleh ke-20 negara, maka ini akan disebut dengan komunike. Jika tidak, maka akan disebut dengan Leaders Declaration. Selain itu, kami dapat menginformasikan, selain dengan pertemuan pembahasan 3 isu prioritas, kita juga tahu ada banyak desakan dari para sejumlah pihak untuk membahas lebih jauh dengan terkait dengan situasi geopolitik antara Rusia dan juga Ukraina. Kita tahu perang di Ukraina sampai saat ini masih tengah berlangsung, dan kemudian ada harapan bahwa salah satu komunike atau poin komunike yang bisa dibahas adalah terkait dengan bagaimana menjunjung tinggi perdamaian di Rusia dan juga Ukraina. Ini tentunya akan menjadi pembahasan yang cukup alot
Alfat dan juga pemirsa, karena kita tahu bahwa bahkan pemimpin negara Rusia dan juga Ukraina saat ini tidak hadir di dalam KTT G20 ini. Meskipun kita tahu ini diwakili oleh Menteri Luar Negeri Rusia dan juga Menteri Keuangan dari Ukraina. Kita tentunya mengharapkan ada banyak kemudian poin-poin yang bisa dibahas dalam hal ini. Namun selain itu, kami juga akan menginformasikan terkait dengan agenda hari ini. Setelah nanti sudah dilakukan ada serangkaian pertemuan KTT, kemudian dilanjutkan dengan pertemuan bilateral, kemudian para delegasi dan juga pemimpin negara ini akan dijamu oleh Presiden Joko Widodo untuk menuju ke Garuda Wisnu Kencana dan juga akan makan malam bersama atau jamuan makan malam bersama. Kemudian besok juga masih ada beberapa rangkaian kegiatan lainnya, salah satunya mengajak para delegasi ataupun tamu negara ini untuk berkunjung ke hutan mangrove. Barulah kemudian pada saat pembahasan terkait dengan transformasi digital, barulah diharapkan akan ada kesepakatan ataupun jika memang setuju akan dibahas terkait dengan isu-isu prioritas dan juga mungkin akan bisa tercapai komunike tersebut. Sementara demikian, Alfat, kami kembalikan ke studio. Baik, terima kasih Agita Mahlika mengabarkan dari Nusa Dua Bali. Pemirsa, lalu apa keuntungan ekonomi yang bisa didapat Indonesia dalam KTT G20 kali ini? Kita akan membahasnya selepas jeda. Tetaplah bersama kami di Kabar Petang.